Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ganjil ya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, para hakim tinggi yang saya hormati, Bapak pejabat fungsional dan struktural dan fungsional serta jajarannya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan bisa berkumpul di majelis ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya berharap Pak Ketua tuh nggak ada di sini. Itu bikin saya deg-degan karena saya tidak biasa menyampaikan kultum. Cuma karena ketaatan saya kepada pimpinan, saya mencoba untuk memberikan sedikit, nggak tahu nanti apakah bermanfaat, nanti ya mudah-mudahan bermanfaat. Waktu Bu Harijah, Bu Ketua, Pak Ketua nggak ada loh Bu. Ya, saya mau mengawali dengan surat. Saya ketika dulu jadwal pernah ya, pertama itu saya nggak mau ke Pak Nidom. Mana Pak Nidom? Kata Pak Nidom, nggak apa-apa Bu, sampaikan aja tentang emas, ada gitu. Iya juga ya, kata kita. Kemudian jadwal yang ini saya diberi petunjuk oleh Ketua Takmir Masjid, mana ya Pak Purnomo itu. Oh ya Pak Pur, saya baca Pak Pur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu yang diberi petunjuk oleh Pak Pur. Gampang Bu, kasih aja surat Al-Asr. Tapi hanya itu saja. Nah, arti dari ayat ini adalah perintah untuk taat kepada Allah dan keliru. Yang mau saya sampaikan tuh itu ya. Ini saya catat karena saya tadi dilihat oleh Pak Ketua, saya sampai Pak ini saya catat untuk kultum nanti ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, kita ini beruntung ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama, oleh pimpinan diberi akses untuk saling mengingatkan. Karena saling menasehati dan mengingatkan itu, kalau melihat dari ayat ini, surat ini, Allah itu sampai bersumpah demi masa. Berarti kita saling menasehati dan saling mengingatkan itu adalah suatu kewajiban. Maka apabila teman-teman diingatkan oleh pengawas, oleh pimpinan, nggak usah sewot, dengarkan aja dan ikuti perintahnya atau apa yang diberikan.
Dari sini kita saling menasihati, dan yang akan saya bahas itu adalah bukan dibahas ya, kalau membahas kayaknya nggak bisa, menyampaikan saja ya. Dari saya tanya Pak Santoso tadi, surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di sini yang akan saya sampaikan itu ada 4 poin. 1 tentang taat, 2 tentang barokah, dan kemudian yang ketiga adalah istiqomah, dan akhirnya itu husnul khotimah. Tapi ingat, husnul khotimah bukan hanya untuk yang mau meninggal, tetapi yang mau pensiun ya. Taat itu patuh atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita setiap hari Senin kan selalu diingatkan ya, kalau dihubungkan dengan surat tadi, tiap hari Senin kita diapel itu, saya malu tidak sholat berjemaah. Nah, itu mengingatkan kita, sehingga sekarang ini kumpul banyak ini, entah apa karena ada kultum, ada kuenya, atau memang gimana nggak tahu ya. Kalau di lingkungan kantor dapat berarti patuh dan tunduk kepada aturan kebijakan dan dari pimpinan di tempat kerja kita ini ya. Namun taat dalam konteks ini juga dapat berarti memiliki sikap yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Taat kepada pimpinan itu berarti menghormati, mematuhi keputusan pimpinan, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan mengikuti aturan dan kebijakan pimpinan, serta berkomunikasi dengan pimpinan dan rekan kerja di kantor itu. Nah, salah satunya ini bentuk taat saya kepada pimpinan ini, karena sudah dibuatkan jadwal yang disetujui oleh pimpinan. Ya gitu ya Pak ya. Sudah berapa menit? 2 menit. Namun taat juga dapat berarti memiliki integritas dan etika yang baik dalam menjalankan tugas, sehingga tidak hanya patuh kepada pimpinan tetapi juga kepada nilai-nilai dan prinsip yang benar. Nah, dalam konteks Islam, taat juga dapat berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sampaikan tadi dan Rasulnya, serta memiliki sikap yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemudian taat dalam keluarga, kita bisa taat kepada orang tua, taat kepada suami, sebagai istri ya, taat kepada suami. Kan tidak ada dalam Al-Quran tuh suami taat kepada istri, kan nggak ada. Yang ada kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, jadi kita itu harus taat kepada suami. Saya kemarin ikut privat kelas tentang PPA. PPA itu pola pertolongan Allah. Katanya ibu-ibu atau dalam rumah tangga itu kalau mau lancar rezekinya jangan melanggar syariat. Apa Pak melanggar syariat? Ketika suaranya melebihi suara suami, lah berarti saya harus merendah. Padahal saya biasanya kan ngegas ya. Ngegasnya bukan karena membantah, tetapi modelnya memang ngegas gitu ya. Kemudian saya memulai itu. Kalau misal saya dipanggil biasanya siap gitu ya, agak ngegas. Saya kemarin berubah dalam ya. Ikut orang Jawa. Loh, besoknya itu dapat arisan loh 8 juta dari Dharma Yukti Karini. Nah, itu rezeki ya. Nah, berarti saya buktikan benar itu PPA kemarin. Ya, itu juga kita kan dalam keluarga itu taat kepada suami dan keputusan-keputusan suami. Kemudian, namun perlu diingat bahwa taat tidak berarti kita harus melakukan sesuatu yang salah atau tidak benar. Kita harus tetap memiliki integritas dan etika yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.
Dalam Islam, taat kepada orang tua dan suami adalah bagian dari ibadah dan dapat membawa pahala dan keberkahan. Nah, itu keberkahan itu atau kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah barokah. Jadi dengan taatnya kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, kepada orang tua, kepada suami, itu membuahkan pahala dan barokah, ya. Keberkahan dan kebaikan yang datang dari Allah. Kan kita semua inginnya dapat barokah. Kemudian untuk semuanya itu bisa berjalan dengan baik, konsisten, kita harus istiqomah. Ya, sudah berapa menit, Pak? 7 ya? 6, kurang 1 ya? Ya. Konsisten atau tetap dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah istiqomah. Kalau bahasa di kantor itu disiplin. Nah, disiplin itu di sini kan kita harus sudah disiplin absen. Kita kemarin dikirimi Pak Ketua itu 12 UDIS, kurap, TBC dan sebagainya. Tapi itu masih kurang, Pak. Ada super dan super dan supel. Nah, karena banyak teman-teman kita ini Bu Harija tuh senang suka pergi-pergi jalan-jalan ke Bromo. Di luar jam kerja, Bu. Kemudian ya, karena kita sudah taat, kemudian kita sudah dapat berkah, kemudian istiqomah, maka dari itu kita berharap yang mau pensiun itu pensiunnya tuh husnul khotimah, ya. Tapi kalau sudah waktunya SK dari malaikat atau dari Allah, ya berakhirnya juga husnul khotimah. Sehingga yang memberikan sarana di sini selalu mengingatkan, kan ini yang memperakar saya adalah Pak Ketua. Di sini Pak Ketua tuh gebrakannya banyak, itu belum selesai satunya di sana dan sebagainya. Banyak sekali gebrakannya, ya, didukung. Ya, ini sudah diberi peringatan dari kita taat, berkah, istiqomah dan husnul khotimah. Keempat kata ini itu sangat terkait dengan kehidupan spiritual dan keimanan bagi seorang muslim. Semoga kita semua yang ada di sini itu selain masuk surga bersama-sama, dapat menjadi taat, mendapatkan barokah, istiqomah dalam kebaikan dan meninggal dalam keadaan atau pensiun dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.